Mitra Hamdani. Beliau adalah seorang kanvasador atau guru duta Kanva di Kota Medan khususnya ya. Jadi hari ini kita menetapkan pemateri dari Kota Medan nih buat di area Sumatera, Indibi Sumatera. Jadi cakupannya itu di area Sumatera. Hari ini kita menetapkan pemateri dari Kota Medan ya teman-teman. Dan tidak lupa juga saya memperkenalkan diri di seperti di webinar-webinar sudah yang lalu. Saya Adit selaku menemani Bapak Ibu para peserta webinar hari ini. Dan sebelum kita mulai materi kita hari ini, eh kita mau ingatin lagi nih buat Bapak Ibu yang sudah hadir di webinar kita hari ini, jangan lupa untuk mengisi absensi. Mengisinya cukup satu kali ya teman-teman. Jika sudah diklik submit itu berarti sudah terkirim, jadi tidak perlu berulang ya. Dan pastikan nama atau nomor handphonenya atau nomor distribusi sertifikat nanti selesai. Dan jangan lupa teman-teman, jadi hari ini kita nggak cuma belajar, tapi kita juga akan main games. Di akhir sesi nanti kita akan ada lucky spin untuk 5 orang pemenang. Jadi tetap standby di room sampai dengan akhir webinar kita hari ini ya. Dan pastinya jangan lupa syaratnya follow Instagramnya Indibi Sumatera dan juga Twitter dan TikTok Indibi Sumatera dan jangan lupa mengisi absensi ya. Jadi banyak hadiah ratusan ribu rupiah untuk teman-teman yang sudah stay di room Zoom hari ini. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu hari ini kita akan langsung mendengarkan materi dari pemateri kita hari ini ada Bang Rizky Mitra Hamdeni, seorang guru sekaligus duta Kanva yang aktif di Kota Medan. Dan beliau dikenal sebagai pendidik yang passionate dalam mengembangkan kreativitas digital di platform Canva. Serta berperan aktif dalam membimbing dan menginspirasi komunitas guru dan juga pelajar di sekitarnya. Langsung aja kita sambut Bang Rizky Mitra Hamdani. Selamat siang menjelang sore Bang. Suaranya belum kedengaran, mungkin masih di mute. Halo. Oke, Tes sudah satu kedengaran dua Bang. tiga. Selamat siang menjelang sore, Bang Adit. Ya, Oke, salam kenal gimana semuanya. Halo kabarnya Bang hari ini Adit. Bang? Sehat Makasih ya? sudah di bridging. Alhamdulillah sehat, Bang. Sehat, semangat dan penuh ilmu, berbagi ilmu lah siang ini ya kita ya. Ya, siap. Karena Bang Mitra, panggilannya Mitra ya, Bang? Ya, senang bermitra dengan Anda, Bang. Sama saya panggil saja Mitra, Bang. Oke, Bang Mitra sudah siap. Teman-teman peserta kita lihat apakah sudah siap. Boleh silakan tulis di komen siap kalau sudah siap untuk belajar hari ini. Oke, sudah hadir ya. Waktu dan layar saya persilakan untuk Bang Mitra. Silakan Bang Mitra. Selamat siang semuanya. Semangat pagi ya meskipun masih siang. Terima kasih Bang Adit atas bridgingnya kali ini. Saya dikasih kesempatan. Terima kasih Indibis untuk yang pertama kalinya. Meskipun sebelumnya ada dari Jum-Jum kali itu ya tentang ini ya, bagian dari Duta Kanva juga. Nah, namun di sisi ini saya berbagi dari Duta Kanva Guru ya. Kalau sebelumnya di Mas Asya, rekan saya juga, ya tapi Kanva Sador yang Duta Kanva. Nah, kali ini saya berperan sebagai Duta Kanva Guru. Oke, mungkin saya langsung saja share screen ya. Kali ini biar nggak kita terlalu lama-lama. Oke, kita lihat di sini sudah menyala, sudah masuk, Bang Adit. Nanti infokan ya, Bang Adit, kalau misalnya sudah masuk. Oke, masuk Bang Adit. Sudah ya. Oh, oke, Raymond dulu semua sudah terlihat. Terima kasih, Bang Raymond. Nah, kali ini saya selama Sudah satu jam Bang. ke Lagi depan akan hitam. memberikan Masih materi, lagi. mungkin akan loading ya.
selama 1 jam ke depan saya akan memberikan pelatihan dari Zoom ya, atau bagian dari webinar kali ini tentang bagaimana cara penggunaan Canva yang paling efektif, yang paling efisien untuk membuat materi-materi ajar. Bukan hanya untuk guru ya, betul juga di Bang Bang dan briefing kalinya. Kali ini bisa juga untuk mahasiswa, untuk influencer, konten kreator yang gimana kalau kita mau buat konten-konten itu cara cepat, efektif, dan bisa dalam bentuk Canva saja. Tak perlu pakai aplikasi lain. Semua dalam satu Canva itu bisa. Ya. Nah, halo, perkenalkan sebelumnya kita mau ngasih tahu untuk teman-teman yang hari ini sudah join, terima kasih banyak ya. Kita punya agenda ada 4, yaitu kita kasih tahu untuk perkenalan-perkenalan dari saya sendiri ya, di fitur terbarunya Canva juga sekaligus promosi ya tentang Canva-nya. Ada ice breaking yang mana nanti siap-siap buat semua teman-teman yang sudah join ya, teman-teman. Yuk di sini mari kita komunikasi 2 arah, yaitu saya di sini berbicara, teman-teman bisa ramaikan, berserakan lah bahasa Medannya untuk di kolom chat meeting kita kali ini. Ya, dimana nanti ada sesi ice breaking, ada di sini eh, yang namanya hadiah. Selain dari hadiah, kita juga ada materi-materi juga dan sesi tanya jawab sekaligus eh, door prize dari Idibis selaku pihak penyelenggara. Agak buram layarnya. Oke, coba mungkin Iya, kita Mas, sedikit, eh, ya kan? Bang Mitra mungkin boleh dicek koneksi di sana untuk Koneksi benar. presentasinya agak blur. Kita stop share dulu ya. Belum dikasih tantangan di awal langsung share screen-nya langsung blur ya. Kita coba yang versi mobil. Oke. Nah, semoga bisa. Dah. Oke, mana? Sudah masuk? Sudah jelas? Masih blur? Oke, sudah Boleh Mas. infokan Bang Lid? Sudah Mas. Sudah ya, aman, alhamdulillah. Sudah. Baiklah kita lanjutkan lagi. Sudah aman. Nah, hari ini kita akan belajar ya. Coba di kolom chat siapa yang sini sudah makan, coba ditandakan nyala-nyala api dong atau tanda-tanda senyum supaya saya tahu nih. Dan kalau saya ngasih materi, oh sudah Kak, wah kasih api-api benar. Kalau sudah dikasih api-api berarti rata-rata sudah makan ya. Dan yang paling pasti, paling penting adalah kalau kita dan saya untuk ngasih materi tidak ngantuk ya. Jadi siapkan minum di sebelah kanan kiri pada saat kita ngezoom supaya nanti kalau lagi ngantuk tinggal minum. Itu adalah bagian trik saya biasanya. Sudah Bang, oke. Makasih Nabila sudah minum, Zahra situ udah pada makan semua. Nah, jadi kan lagi semangat nih kita buat ngisi materinya. Nah, kita mulai dari agenda hari ini ada cuma 4 macam. Perkenalan, breaking, materi dan simulasi, dan sesi tanya jawab. Ya, kita lanjut. Di sini perkenalkan dulu teman saya, Rizky Mitra Hamdani, biasa dipanggil Mitra Hamdani. Ya, selaku yang tahun ini Alhamdulillah saya lulus menjadi teacher Canvasador atau guru Canva di tahun 2025 dan pengguna Canva di tahun masa COVID ya di tahun 2020, di mana saya juga spesialis memberikan ide-ide di Canva, VCC, Google Workspace dan lainnya ya. Kalau mau informasi tentang lebih jelas info tentang saya bisa cek di Instagram Belajar Bareng Mitra ya, dan Facebook Rizky Mitra Ramdhani, TikToknya juga sama. Nah, kalau udah yang follow boleh dong komen follow, sudah bang, nanti kalau misalnya. Nah, oke, kita lanjut. Di sini perkenalan saya cuma sedikit ya, karena saya selama sebelum yang kenal Canva, saya memang pakai produk sebelah. Tapi ya dengan itu saya juga terus belajar dan terus beradaptasi, di mana pertama-tama saya memang dari tahun 2015 itu saya suka memang menggeluti dunia-dunia yang nggak jauh di depan laptop, ngedit, foto, desain. Nah, sampai sekarang saya juga saya di Medan juga. Jadi teman-teman kalau mau pengen main-main, boleh hanya datang untuk berkunjung ke kantor saya di Jalan C di Tiroh.
Mudah Belajar Digital namanya, Digital Marketing Learning Center dekat SMA Negeri 1. Jadi bagi kita yang orang-orang Medan nih, serta yang pengen mau ketemu sama saya diskusi tentang dunia perkanvaan, dunia editingan, kita mari sama-sama diskusi di ruangan saya ya. Nah, Bapak, Ibu, Abang, Kakak, semuanya jangan lupa panitia udah sekali terus-terusan mengingatkan untuk absen jangan lupa diisi. Sebab kalau selama kita masih materi, bakal ada hadiah-hadiah yang lain yang harus kita dapatkan ya. Nah, selama saya punya materi di slide-slide ini, saya juga punya hadiah yang menarik nanti di ice breaking-nya. Jadi teman-teman pastikan fokus ke bahan-bahan materi saya ya. Nah, singkatnya, saya berasal kota Siantar, ya, di mana saya juga pernah bekerja di Telkomsel, ya, Telkomsel bersama teman-teman di Gerah Merah Putih, ya, sebelah dekat-dekat kantor Wibis, dan pernah juga bangun usaha namanya Kimit Production, sampai sekarang kerja di USU, dan sampai sekarang juga berbagi ilmu baik offline maupun online di kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan dunia multimedia, baik itu desain, video, dan segala macam. Nah, teman-teman, saya juga mau ngasih info pada saat saya ngasih materi ada kejutan-kejutan nih. Nah, coba tebak dari sebelum-sebelumnya ya, kita belum mulai di ice breaking nih. Ada berapa ya kalau misalnya perhatikan keseluruhan mangkok bakso di materi saya tadi. Jadi kita udah mulai ice breaking, sampai cepat dia dapat ya, di mana ketika saya tadi materi di awal sampai di akhir itu ada banyak gambar-gambar unik ya. Salah satunya adalah ikon mangkok bakso. Nah, jadi teman-teman coba lihat ada berapa? Ada 8. Bang Erikson bilang ada 3 bang. Bang Nanang bilang ada 4. Karena Bila ada 4. Iya, ada 5 variasi ya. Kata Kak Siti ada 10. Nggak ada bang. Bang Reman nggak lihat mungkin ya. Bang Darobi Fabian ada 2. Nggak banyak bang, 2. Banyak tadi bang. Di agenda itu banyak. Ya, kita umum ada 4, ada yang bilang 1. Mungkin dia slide 1 yang dia lihat itu. Ada 3. Oke, makin banyak jawaban-jawaban dan varian ya. Nanti bagi siapa yang benar, saya akan ngasih langsung nih kasih hadiah nih. Belum mulai materi saya kasih hadiah 1 bulan Canva Pro buat teman-teman. Ayo, ada lagi yang mau jawab? Jawab aja. Yang mana mangkoknya, Bang? Ini ya, saya spill sedikit ya. Ya. Mangkoknya itu ada di ujung-ujung kayak gini nih. Nah, kelihatan yang di ujung kanan seperti itu. Ya, mangkoknya situ ada banyak tadi Bang. Bang Raymond bilang ada 3. Nah, ini ada di sebelah kanan saya itu ada juga 27. Hampir ya Kak, Kak dari Ruby Fabian. Tapi yang jelas saya akan ngasih tahu jawabannya berapa. Nah, ada 8, 10, 5, 6, 2, 4, 3. Kita cek ya. Jawabannya adalah ada berapa mangkok materi saya sebelumnya? Kita cek semuanya 1, 2, 3. Ada 8 mangkok. Ya, 8 mangkok. Yang benar itu ada salah satu tadi. Siapa ya? Saya harus ke scroll dulu nih. Kakak atau abang tadi? Bang Erikson. Bang Erikson ya. Selamat Bang Erikson. Nanti kalau misalnya mau titik lagi, ada di sini. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8. Bang Erikson menang. Nanti jangan lupa chat saya Bang Erikson ya. Untuk dapatkan hadiah Canva Pro-nya. Abang udah ada punya Canva Pro belum? Abang tuh kakak sih ini. Ya, Bang Erikson. Kayaknya abang deh. Siap. Oke. Masuk. Oke. Nah, ada lagi yang mau ngasih hadiah. Saya mau ngasih hadiah 1 lagi nih buat teman-teman. Belum Bang. Oke. 1 hadiah lagi untuk teman-teman. Saya akan ngasih Canva Pro di mana teman-teman bisa pakai sepuasnya dan siap-siap kita lanjut.
Oh, Bang Erikson orang Siantar. Horas Bang. Salam orang Siantar. Oke, lanjut. Ice breaking selanjutnya sebelum kita mulai, ayo kita komunikasi dua arah. Nah, di sini ada pertanyaan. Apa nama fitur terbaru dari gambar di atas? Fitur apa pastinya? Pastinya fitur Canva. Ya, siapa yang menjawab lebih cepat dia pemenangnya. Apa nama fitur terbaru dari Canva di atas? Yuk, kita mulai. Grafik, AI, table, polling, Canva sheet. Wah, banyak kali ragam jawabannya ya. DPP Nabila Ninda Zahra. Statistik, Canva sheet, Canva sheet. Oke, makin banyak. Jadi kalau misalnya dilihat dari tabel, itu ada kotak-kotak garis, ada lingkaran, berbentuk diagram. Kira-kira apa jawabannya ya? Kakak umum ya. Desain ajaib, fitur terbaru dari Canva. Kayaknya nggak ada deh. Desain ajaib ya desain grafis kan. Bang Johannes, desain ajaib. Hmm. Ada grafik, iya benar. Statistik, Canva, polling, table. Wah, banyak varian ya. Grafik dan bagan. Kepancing dengan kalimat saya. Gambar idemu. Bagan. Ampun Bang Raymond Bagan. Dari tadi kayaknya aktif kali Bang Raymond ini ya. Oke, sudah semua jawabannya? Kita tutup ya. Apa nama fitur terbaru dari Canva? Dari gambar di atas di aplikasi Canva. Kita cek ya jawabannya. Satu, dua, tiga. Nanti panitia yang untuk siapa yang menang dicatat ya, bantu saya ya. Soalnya saya lupa. Satu, dua, tiga. Canva Sheet. Ya, siapa tuh yang pertama menang? Panitia bantu saya. Ya, oh oke. Canva Sheet. Nah, salah satu fitur terbaru dari Canva, ya, yang ini. Jadi, fitur terbaru Canva yaitu Canva Sheet yang bisa memudahkan dalam membuat administrasi, data-data, dan segala macam. Kevin yang benar. Ya, Kevin. Nanti ya, Bang Kevin belum dicek sama panitia. Mana tahu bukan Bang Kevin, di atas Bang Kevin ada lagi? Kita nggak tahu. Oke? Nah, lanjut mau pertanyaan lagi? Mau lagi? Kalau mau coba kasih emot-emot apapun di kolom chat. Nanti saya kasih pertanyaan-pertanyaan. Gas bang, mau. Wah, ada bling-bling, mau. Ya, oke. Cuma sedikit yang mau. Atau kita skip aja lah ya. Kita langsung ke materi lah ya, biar siap lengkap. Oh, ada Kak Siti, Kak Nanang, Kak Dairobi, Fabian. Kenapa ikon sedih, Kak? Sekali lagi, Bang. Oh, sekali lagi. Apanya nih? Sekali lagi. Kuisnya. Oke, lihat dulu. Tapi berhubung karena kuisnya sudah sebenarnya ada di tengah-tengah, tapi sabar ya. Karena kita langsung materi biar nggak terlalu fun semua. Sisanya kita pertanyaan. Gaskan pertanyaan, Bang. Iya, Kak Derobi. Di tengah-tengah nanti ada pertanyaan lagi. Ya, siapa aja fokus karena saya mau kelang-kelang. Jadi biar supaya teman-teman, kakak-kakak, abang-abang, bapak-bapak, ibu-ibu semua peserta yang ada hari ini materi-materi saya ya. Nah, kita lanjutkan yaitu tadi dari agenda saya perkenalan sudah ya kan. Kemudian ice breaking sekalian ice breaking sekaligus ini ngasih tahu tentang update komunitas yang berhubungan dengan Canva ya. Update komunitas dengan Canva itu ada banyak ya teman-teman semuanya. Ada komunitas yang berhubungan dengan Canvasador, Duta Canva, sama edukator kreator. Ini ada tiga elemen kayak mana maksudnya Bang? Maksudnya seperti ini. Kalau kita mau bagian dari komunitas Canva yang sekarang itu sudah besar ya segitu banget karena banyak juga yang daftar dan mereka selektif itu tiga kategori yang bisa kita usulkan. Jadi kalau teman-teman yang suka memberikan informasi tentang Canva, edukasi tips and trick, terus bagaimana caranya menggunakan Canva dengan buat konten kreatornya atau buat segala sesuatu yang berhubungan dengan konten itu bisa berhubungan dengan komunitas Canvasador yang berwarna hijau. Nah, apa itu bedanya sama guru? Guru itu bisa memberikan edukasi ke edukasi,
baik dunia digital maupun dunia offline, yang dimana kita menggunakan aplikasi Canva dalam metode pembelajaran. Nah, saya di tengah-tengah, Bapak kakak semuanya, ya. Jadi kalau misalnya info-info tentang pendaftaran update komunitas seperti ini, itu gimana Bang? Terus kita ngapain aja kegiatan situ? Wah, tentunya banyak sekali yang harus kita apa namanya, kegiatan-kegiatan yang harus kita jalanin, ya. Salah satunya bertemu dengan influencer-influencer hebat, ya kan. Salah satunya yang sebelumnya diundang sama Edipis, ya Edipis salah satu pilih sebagai kanvasador. Nah, saya coba duduk aja. Nah, ini bedanya apa edukator? Edukator yang memberikan edukasi habis dia buat konten di media Canva. Jadi salah satunya kayak kita mau buat elemen, salah satunya buat juga kegiatan buat elemen-elemen itu juga para kreator-kreator yang buat, teman, bukan semua itu dari pihak Canva, tapi dari para kreator-kreator lain. Gitu. Ya. Nah, oke, lanjut kita ke materi selanjutnya. Nah, apalagi Bang kalau misalnya kita tuh syaratnya harus buat konten, ya, salah satunya itu mempromosikan Canva. Boleh nggak yang tentang dari di luar dari itu? Ada juga kursus-kursus Canva resmi yang gratis diberikan oleh Canva. Jadi namanya Design School yang sudah dibuka di tahun 2024. Bang, itu kapan diadakan dan bagaimana cara mendaftarnya? Itu diadakan 1 tahun sekali kan? Ya, jadi kebetulan di Mei dari bulan lalu, ya, sebelumnya itu ada Canva Design School yang bisa kita ikutin, ya. Kita ikutin dari tahap bertahap, nanti dikasih tahu cara memakai remove background seperti apa, membuat data yang menarik bagaimana untuk dilihat, buat judul yang oke, elemen yang baik. Jadi di sini bisa dicek di www.canva/design school. Nah, itu aja update komunitasnya. Baik, kita langsung masuk ke materi. Jeng jeng jeng. Coba dong, yuk mari aktifkan lagi kolom chat. Siapa yang mau lanjutkan? Kasih dong emot-emot yang lucu-lucu, imut-imut untuk saya biar supaya tahu. Lanjut Bang. Oke, lanjut Bang Raymond. Gas, gas. Halo blog. Ada yang gambar ulat ya. Lanjut gas. Ya Bang. Oke, masuk kita ke materi. Nah, materi ini saya dari persentase, saya cuma 30% saja teori, sisa kita main simulasi. Dan simulasi itu yang diadakan oleh saya sendiri. Jadi teman-teman bisa coba dari rumah. Jadi kita akan sama-sama belajar, ya. Nah, langsung sesuai materi di awal, yaitu materi belajar yang nggak biasa dengan Canva. Nah, ya, di sini saya mau teman-teman menginformasikan, Canva itu bukan cuma soal desain lagi, ya. Canva itu bukan cuma soal desain lagi, tapi benar-benar berubah jadi tempatnya kerja serba bisa. Kenapa kayak gitu, Bang? Jadi gini, buat semua jenis tim, ya, baik yang kerja di perusahaan, digital marketing, baik kerja kerjaan di dunia pendidikan, konten kreator, UMKM yang mau bisnis online-nya jalan, itu cara itu di Canva bisa, ya, yang membantu kerja kita lebih cepat, kolaboratif, dan terintegrasi. Gimana maksudnya, Pak? Jadi segala sesuatu yang dulunya saya itu pengguna yang namanya aplikasi sebelah, yang kemarin-kemarin ketika kita membuat aplikasi, sorry, membuat aplikasi, membuat sebuah desain, kerja memang di bagian khusus buat desain itu, kegiatan-kegiatannya yang berhubungan dengan desain, video, dan segala macam, bahkan buat data, itu saya banyak aplikasi bukan, tinggal memberatkan saya, dan saya mulai beranjak mengenal, beradaptasi, dan lain, apakah bisa ini, apakah bisa buat itu. Oh, saya coba cari tahu, ikutin komunitasnya, ikutin jejaring.
Oke, mungkin sedikit terjadi gangguan jaringan dari Bang Mitra. Sambil kita menunggu Bang Mitra untuk bergabung kembali. Kita mau ingatin buat teman-teman yang sudah hadir, materinya baru saja mulai, jadi jangan lupa silakan yang mau bertanya, boleh tulis pertanyaan di kolom komentar. Terus, halo, Dan halo. ya, sudah kembali lagi ya, Bang Kenapa tadi ya? Mitra. Jaringannya sepertinya, Mak. Mungkin boleh Oh, dicek kembali sebelum kita mulai kembali menyambung materinya. iya. Sorry ya Bang ya. Mungkin jaringan saya belum Ya ini, nggak apa-apa, nanti belum kita support maksimal. Indibis, Bang. Wes, masuk barang tuh. Makasih yo. Benar Oke, nih, kayaknya harus pakai berpindah ini bisnis saya. iya. Buat teman-teman yang mungkin sekolah ya atau punya bisnis, boleh nanti kalau tadi mau berlangganan Canva hubungi Bang Mitra, kalau mau berlangganan Indibis boleh hubungi saya ya. Oke, saya kembalikan Iya, layarnya ke Bang mantap. Mitra. Ya, Bang, saya mau tanya sekalian, kalau misalnya ada yang raise hand atau tanya tanya, itu langsung dijawab atau gimana, Bang Adit? Mungkin boleh nanti sekalian aja di akhir Sekalian sesi aja ya. kita buka sesi tanya jawab. Oke, siap Bang. Makasih ya Bang. Jadi sudah. Nah, lanjut ya. Maaf ya teman-teman, ada iklan sedikit tadi. Nah, namanya di jaringan online ya. Oke, kita langsung saja ya, teman-teman untuk lanjut ke materi. Saya mau ngasih tahu bagi siapapun dalam proses belajarnya baik di bangku SD, SMP, SMA ya, itu keadaan tiap sekolah apakah tiap tahun itu berubah atau gimana? Coba komen. Oh, malah sudah bertanya. Iya. Jadi saya mau tanya sebelumnya, ya kan, gimana keadaan sekolah tempo dulu dengan tempo sekarang? Boleh dong komen apakah punya, mungkin kita ya, selaku saya juga pasti berbeda referensinya ya. Sekolah saya dulu versinya yaitu sekolah di Siantar yang pastinya untuk informasi di dekat kota itu kurang ya, kurang kalau kalau dulu pakai buku aja Kak, sekarang pakai selektif PT. Oh iya. Kalau dulu pakai cover tulis Kak, di papan tulis, sekarang pakai spidol dan komputer. Pakai spidol dan komputer. Dulu pas sekolah saya pakai baju, pakai buku. Ditambah udah ada PPT Kak. Yes. Dulu nggak bisa. Tempo dulu masih pakai guru penjajahan Kak. Bang ini bagaimana ini segala segala. Oke. Nah, jadi ada yang sebagian jawab Tempo dulu masih kurikulum penjajahan Kak. Kayak mana penjajahannya? Sekarang sekolah ada internet Bang, kalau dulu enggak. Oke, ya benar. Sekolah itu. Dulu zaman saya, zaman 2013 masih udah ada internet. Cuma nggak secanggih sekarang, gitu ya maksudnya ya, Bang Remon ya. Iya. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana keadaan sekolah tempo dulu? Sekarang boleh bawa HP, kalau dulu enggak. Dulu HP-nya hitam putih, lempar binatang berkaki empat, langsung masih sembuh aja ya. Sekarang belum tentu ya kak. Ya. Nah, zaman dulu itu kita masih memakai namanya buku kalau kita membaca. Tapi kalau zaman sekarang kita bisa dalam satu genggaman itu semua adalah referensi-referensi buat e-book ya kan. Kegiatan e-book, kegiatan-kegiatan kita membaca. Salah satunya tadi ya internet ya. Nah, jadi kita mikir ya, zaman dulu kan lebih penting kita bawa buku dibanding apa ya, kegiatan lebih penting kita kayak filosofinya gini deh, lebih penting mana bawa kalau zaman sekarang zaman zaman dulu bawa dompet atau bawa HP kan gitu ya. Nah, terus sekarang saya malah nggak apa-apa ketinggalan dompet, tapi HP jangan sampai. Tempo dulu kita lab komputer, sekarang bisa membawa laptop bebas. Iya, betul Kak Ya, tempo dulu kita kalau belajar bawanya segede-gede gaban ya. Komputer, kalau bisa kelas komputer kita paling senang tuh. Di hari Rabu, lihat komputer, wah senangnya minta ampun. Paling cuma sekitar 25 menit aja kan.
Nah, kalau dulu pakai buku cetak, sekarang bisa menggunakan e-book. Iya, satu-satunya ini. Dan dulu kalau misalnya tadi ada kejawab ya, dulu papan kapur, sekarang papan whiteboard. Benar, itu adalah salah satunya yang transformasi darinya papan yang bentuknya hijau kayak gini, sekarang bentuknya whiteboard atau papan yang bisa dihapus. Sebenarnya sama-sama dihapus, cuman yang di sini lebih rentan akan namanya kotoran atau abu-abu ya kan. Nah, apalagi ya, dulu kita belajar di meja duduk sampai ngantuk-ngantuk. Sekarang kita bisa ngasih sesuatu pembelajaran yang fun dengan hanya membawa device laptop ya atau iPad yang bisa kita belajar sama-sama. Salah satunya ada kaitannya dengan Canva. Nah, ini gimana caranya anak-anak ya atau siapapun yang bisa kita mau ingin kita kasih ilmu itu akan mendapatkan materi yang nggak membosankan atau ilmu-ilmu yang nggak membosankan. Kadang-kadang kita ngasih anak-anak cuma hanya teks, pasti dia nggak tertarik. Coba sedikit kasih gambar, sentuhan-sentuhan gambar, meme-meme yang lucu, kartun-kartun yang menarik, itu akan makin lebih bagus. Ya, nah itu dia. Nah, dengan semua itu sebenarnya bisa nggak dibuat dari satu aplikasi? Ya, bisa. Ya, jawabannya ada di. eh, Jawabannya ada satu aplikasi namanya Canva, ya. Jadi di Canva ini dulunya saya membuat kegiatan-kegiatan itu berbanyak platform ya. Cara untuk gambar PPT, saya harus buka namanya aplikasi sebelah yang berwarna oranye. Kalau saya buka aplikasi buat kata-kata teks, saya harus buka aplikasi yang berwarna biru, inisial W, ya kan? Dan selain sebagainya. Kami namun di sini yang paling membuat kita tercengang itu adalah kegiatan kegiatan-kegiatan yang bisa membuat kita tuh wah satu aplikasi bisa gitu. Ya kan? Nah, inilah dia Canva. Ya, Canva makin lama makin beradaptasi, makin tahu akan keluhan-keluhan bagi di industri kreatif ya, di desain, di bagian sebuah cerita, storytelling dan segala macamnya. Apakah bisa? Bisa nggak buat ebook di Canva? Bisa. Bisa nggak kita buat presentasi yang menarik? Bisa. Maka dari itu, saya cuma fokuskan di sini membuat materi-materi ajar yang menarik untuk kita pakai di aplikasi Canva. Ya, jadi semuanya bisa dalam satu aplikasi yaitu Canva. Nah, kalau untuk yang belajar-belajar di sekolah atau di ruangan-ruangan gimana? Kurikulum kelas itu bisa nggak dalam satu desain? Bisa. Cocok buat apa saja? Buat guru, siswa, untuk bahan ajarnya, atau bahan untuk proyek kerjaannya, UMKM dan pebisnis, konten kreator dan freelancer. Freelancer, ya, jadi kebalik-balik nih suara saya. Konten kreator dan freelancer itu bisa nggak? Bisa, bahkan banyak kali. Ya termasuk ini, kenapa diadakannya ada Canva Sador, Duta Canva, itu gara-gara Canva mendengar, mendengar keluhan-keluhan atau bagian-bagian yang perlu kita harus ubah. Gitu ya. Jadi dulunya sebenarnya di tahun 2020 Canva emang sekedar cuman buat desain saja, tapi sekarang enggak. Ya. Saya bahkan buat materi-materi ini dari Canva, ya, dari ruang kelas yang dimana tetap kita nggak perlu tatap muka ya tapi kita bisa dengan kasih challenge kasih pertanyaan bahkan kita kasih satu link nanti mereka jawab dikumpul dalam waktu satu hari besok kita tutup dalam bentuk kanvanya nggak bisa dibuka itu bisa ya nah ini yang fitur salah satu yang terbaru dari Canva ya nanti kita akan pakai bahan materinya untuk presentasi ini adalah bahan Visual Suite 2.0 langkah besar yang dibuat dari Canva adalah alat kerja visual di dalam satu platform. Gimana maksudnya, Bang? Gini, nggak perlu lagi kita buka aplikasi buat banyak ngerjain desain. Dari bentuk aplikasi sebelah, presentasi yang bentuknya di sebelah juga. Saya nggak masuk ini ya, platform yang lain. Tapi yang pasti teman-teman tahu lah ya kan, video dan lain-lain. Semua tools sudah saling terhubung, mau ngedit bareng tim, ayo, di sini bisa. Nanti kita akan terlihat di sebelah kanan itu, mau langsung ekspor ke media sosial, aman. Cocok banget buat yang kerjanya di online, offline, hybrid, segala macamnya. Kolaborasi lintas tim aman.
Jadi saya juga punya usaha di namanya Mudah Belajar Digital, Digital Marketing Learning Center yang ada di Medan, dekat SMA Negeri 1. Saya juga ngajar di sekolah Al-Amjad, perguruan Islam Al-Amjad, saya sebagai staf untuk bekerja sama kegiatan-kegiatan di sana. Maka dari itu, ini nanti salah satunya fitur yang saya pakai kalau misalnya mau buat apa, kasih ke tim, bantu arahkan, kasih buat yuk, buat aplikasi dan segala macam. Dan Canva mau bekerja sama, berkolaborasi, menggabungkan ratusan alat di tempat kerja, yaitu di Canva itu. Jadi kalau kita lihat di sini banyak fitur-fitur atau kerjasama dengan Canva, itu kita bisa gunakan, ya. Nah, nanti di aplikasi Canva atau ada namanya fitur aplikasi. Ini itu banyak banget yang bisa kita pakai. Ya, yang membuat carousel itu bisa pakai Canva dalam satu klik, namanya aplikasi Carousel Studio. Untuk ngapus-ngapus foto itu bisa. Nah, bisa ya. Jadi siapa di sini sudah pakai fitur-fitur aplikasi Canva terbaru? Boleh dong komen-komen juga di kolom chat ya. Sudah ada beberapa yang bertanya nih, seru nih. Tapi nanti kita keep dulu ya, Bang. Kak, Eh, ya dari beberapa pertanyaan. Oh, aku ada belum, Kak. Oh, memang ada sebagai beberapa dari Canva itu yang eh, belum apa ibaratnya, belum kena dengan fitur terbaru Canva karena dia bertahap, ada dua sesi. Sesi pertama waktu di tanggal 10 April, sesi kedua di tanggal 29, bukan 29 deh. Di bulan awal ini, tapi belum tahu kapan dan segala macam. Bahkan ada yang baru mempelajari Canva, Kak Siti. Makasih, Kak. Nanti kita belajar sama-sama ya, Kak ya. Boleh, boleh Kak Derobi. Nanti kita buat ilmu, ya tambah-tambah ilmu. Nah, ini dia. Saya akan kasih ilmunya, Kak. Jadi, kalau tadi satu desain, satu alur kerja, disinilah di tempatnya. Kita bisa buat tempat di mana kegiatan-kegiatan kita itu bisa terarah. Oke, langsung saya masuk di sisi ini. Sisi salah satunya yaitu, nah, yang kita impikan dalam belajar, waktu belajar itulah jangan sampai anak-anak bosan akan PPT kita yang bentuknya teks semua. Ya, jangan sampai halangan-halangan ya, ibaratnya kesiapan jaringan yang sulit, terus nanti beberapa eh, anak-anak yang belum mampu dengan teknologi dan segala macam itu membuat jadi halangan bagi kita. Tapi nggak salah, selama kita terus berusaha belajar dan belajar, kita akan bisa membuat itu jadi lebih mudah dengan Canva. Contohnya gimana, Bang? Jadi salah satunya tadi adalah Suite Canva 2.0, yaitu dalam satu aplikasi kita bisa menggunakan berbagai eh, bahan ya, bisa PPT, bisa video, bisa sosmed dan segala macam. Selanjutnya ini adalah Canva Magic Write, merupakan salah satu fitur yang terbaru yang kita akan buat dan simulasikan. Ya, kalau versinya ini adalah ChatGPT tongnya Canva. ChatGPT tongnya Canva. Ini lagi. Nah, nanti kita buat itu. Salah satunya ini juga Canva pendamping kreatif, yaitu Canva AI. Ya, yang mana kalau kita buat ini jadi lebih seru dari Canva AI. Nanti kita dalam satu klik perintah teks jadi. Bahkan bukan hanya teks tapi foto. Ya, fitur-fitur lainnya masih banyak lagi, tapi saya cuma pengen dua materi yang saya ajarkan ke teman-teman. Baik, mulai dari sekarang kita simulasikan ya. Oke, mari kita simulasi di mana pada saat kita masuk dalam simulasi, teman-teman cuma bisa lihat aja dulu ya. Nanti bisa boleh cek-cek di rumah. Nah, ini fitur-fitur lainnya nanti saya akan kasih tahu. Kita mulai simulasinya. Nah, begini ya teman-teman. Saya mau buka Canva dulu. Oke. Nah, di sini saya mau buka aplikasi Canva. Kelihatan ya masih ya, Bang Adit ya. Nah, kita mau buka Masih, Bang. yang namanya oke. Nah, kita di sini mau langsung ya praktik ya, ayo belajar dan bermain bersama. Nah, dari materi poin besarnya adalah gimana caranya kita buat materi yang menarik. Nggak hanya dari menarik, tapi kita juga belum menemukan idenya. Kita bisa minta sama Canva. Kita bisa minta tanya apa yang Canva mau. Kita satu contoh targetnya adalah kita pengen cari masalah gimana caranya buat bahan ya, bahan materi modul ya untuk dalam satu minggu ke depan di presentasi saya. Nah,
kalau kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini kanvas saya bisa teman-teman lihat. Nah, kita bisa lihat di sini banyak fitur-fitur terbaru. Kalau kita buat di awal, kita pilih yang namanya buat di ujung kiri. Ya, di sini kita mau buat persentasenya bentuknya slide persentase, ya, bentuknya PPT. PPT yang 16:9, sini banyak banyak yang lainnya. Kita fokus yang di atas aja. Oke. Nah, di sini kita mulai simulasi dari saya sendiri ya, teman-teman. Kalian bisa kalau kecepatan kasih tahu ya. Oke, kayak kelihatan ya Kak ya. Nah, di sini masih kelihatan. Nah, jadi di sini adalah kanvas baru yang kosong. Terus kita bingung. Pertama kali kita mau buat apa ya? Kadang-kadang saya juga bingung nih mau buat materi apa. Kita minta percikan idenya dari Canva. Nah, kebetulan saya ngajar juga di ekskul ya, di Sekolah Perguruan Islam Al-Amjad di daerah Ringrut, Medan. Itu pembelajaran multimedia dan AI. Jadi pembelajaran bisa desain, bisa video, dan AI itu sendiri. Nah, maka dari itu saya biasanya buat materi-materi yang berhasilkan untuk kelas SMP ya, terutama ini SMP itu adalah kegiatan gimana supaya banyak 60 gambar, sisanya teks. Kalau kita mau buat materi itu seperti itu. Pertama, saya mau nanya nih, idenya apa yang cocok? Pertama kita pilih yang namanya teks. Nah, di sini adalah magic write-nya ya. Magic write itu adalah tulisan ajaib yang bisa kita tanya apapun, idenya yang mau kita mau buat, membuat materi bahan odul multimedia dan ya. Kebetulan saya juga kelas multimedia di sana. Yuk kita cari. Bantu saya buatkan. Kita klik di sini ya, menu teks. Saya ulangi, tulisan ajaib. Nanti muncul kotak seperti ini. Bantu saya buatkan materi bahan bahan ajar ya. Bahan ajar untuk pelajaran multimedia dan AI di kelas SMP. Itu aja dulu kira-kira. Jadi acak-acak nih sama buat menjadi buat klik enter buat. Nah, ini dia. Ini sama seperti chat GPT-nya sebelah kan? Nah, jadi kalau kita bisa lihat di sini kita minta ide aja. Oh, saya belum dapat ide nih kira-kira. Nah, jangan semua mentok dari magic word ya atau tulisan aja, tapi kita bisa nambahkan sisi-sisi emosional atau sisi human dari kita. Kalau ini kan bahasanya baku ya, pengenalan multimedia dan kecerdasan buatan, memahami konsep dasar multimedia dan kecerdasan buatan, memahami berbagai bla 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 bla. Kita sisipkan, klik sisipkan, maka nanti akan muncul di tampilan persentase di Canva. Ya, oke. Teman-teman, siapa yang mau coba di rumah juga, silakan juga komen-komen. Nah, nah ini ya. Jadi kalau biasanya untuk pemula, saya tuh ngasih infonya, kita tuh pertama di menu tadi tambah, klik ujung ke atas, kemudian di situ akan muncul, kita mau buat PPT ini misalnya, kita klik aja PPT. Nah, nanti muncul kanvas baru seperti ini. Ada juga yang kedua, itu opsi pertama. Opsi kedua kita tinggal tambah lagi, kita klik di sini desain. Nah, ada 14.000 lebih yang disediakan oleh Canva untuk bahan materi template-nya. Jadi kita bisa cari dari sini selain dari Magic Word itu. Multimedia dan AI. Kalau ada enter. Nah, ini bisa jadi patokan kita dalam membuat presentasi yang menarik. Ya, kita klik ini satu ya. Klik, klik ini satu. Klik. Nah, nanti di situ ada banyak slide, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tergantung kita mau klik yang mana. Beberapa ada yang video, ada yang bentuk PPT seperti ini. Nah, kita ambil aja referensi desainnya ya. Referensi desainnya yang cakep banget bisa dibilang ini kan. Ini orang-orang kreator desain editor kreator academy. Seperti sebagian juga ada dari Canva. Nah, contohnya kan menarik kan. Terus yang nggak banyak orang tahu
kita tuh kan punya personal branding yang dimana kita pengen warna kita deh. Ini ciri khasnya Mitra itu warna biru, biru putih. Nah, kalau teman-teman sosmed follower saya tahu tuh semua itu. Kita buat aja tinggal yang namanya warna sesuai dengan warna kita. Caranya gimana? Jadi di sini kita pilih dulu ya. Ini kita ubah nanti semuanya. Ini kita bisa ubah multimedia dan AI. Misal ekskul multimedia, ekskul multimedia dan AI. Ya, ini versi dua cara. Pertama kita minta modulnya dari Magic Write. Kedua kita buat template yang sederhana dan bisa kita kalkulasikan di sini. Jadi caranya tadi kalau versi warna kita itu saya pengen ada warna saya ciri khas saya itu belajar barang mitra di sebelah kiri. Ini khusus untuk Canva Pro ya. Nanti kalau Canva biasa biasanya dia minta berbayar. Next nggak apa-apa. Ini kita buat aja klik sekali maka akan muncul warna versi kita. Klik acak lagi. Nah, nah jauh-jauh dari warna kita kan. Itu dia klik nanti langsung berulang versi warna kita. Nah, saya pengen warna ini deh. Itu ya. Dan ini saya pengen warnanya versi warna saya deh. Ya. Oke, kita ubah. Nah, ini warna mitra banget nih. Nah, sisa yang kedua, kalau tadi kita udah buat yang namanya template, ya kan? Yang ini kita dengan percikan ide dari Magic Write, ada bahan yang dia kasih. Jangan mentok semua dari mereka. Jangan mentok semua dari robot. Tapi kita bisa sentil atau bisa kita kasih bumbu-bumbu di dalamnya dengan sentuhan humanitas atau sentuhan manusia. Contoh kalau ini tadi kan tips mempelajari konsep multimedia dan kecerdasan buatan. Ah, ini kan seperti modul ya Bang ya. Benar, ini modul yang sebagai patokan kita. Dalam sebulan itu, seminggu itu kita mau belajar 4 materi. Memahami, mengenal, memakai aplikasi AI, bahkan mengembangkan dalam bentuk. Nah, oke. Nah, saat ini kita pengen ini bentuknya modul ini kita bentuknya pengen presentasi PowerPoint ya. Kita mau nanti di halaman ini halaman memahami konsep dasar multimedia dan kecerdasan buatan. Kita copy, kita taruh di sini, kita paste. Oke. Nah, ini ya pertama ya. Ini belum bicara visualnya, tapi masih bicara isinya. Jadi kita masih isinya. Terus di sini ada tulisan ajaib. Kalau kita klik gambarnya atau teksnya, maka muncul nanti bentuk tulisan ajaib. Ya kan, ada klik kanan atau bisa klik kita sembarang nih, klik nah, tulisan ajaib. Kita klik di sini, kita minta perintah khusus ke dia. Bantu saya, sama seperti yang pesan. Bantu saya, ya. Ini tergantung request teman-teman ya. Kalimat apa yang mau kita buat saya. Deskripsikan bahan judul di atas. Jadi, nah, menjadi bahan ajar dengan memakai judul judul hook ya hook kalau teman-teman pemancing yang menarik menguasai digital langkah awal memahami kecerdasan buatan. Nah, kalau ini saya kurang serak ini. Boleh nggak kita buat lagi? Bisa seperti ini, tetapi buatkan versi singkat. Nah, ini kayak kita balas-balasan sama AI-nya nih, salah satu fitur terbarunya. Buatkan versi singkat dan untuk judul saja. Untuk judul saja. Kurang menambahkan sisi emosional dalam judul. Cara jadi buat ini meraih dunia dengan hati, memahami multimedia dengan AI. Asik, saya setuju dengan ini. Klik ganti. Ya, oke, masuk dia ke sini. Nah,
Ini adalah judul kita, teman-teman. Ya, judul kita, teman-teman. Meraih dunia digital dengan hati, memahami multimedia dan AI. Oke, nah ini kan masih kosong ya. Kira-kira apa yang bisa menarik dari ini ya? Nah, di sini tadi kalau kita bicara tentang teks ya, Magic Write, di yang kedua itu kita pakai penggunaan media Canva AI bentuknya media. Itu gimana Bang maksudnya? Nah, ini kita cari. Ini kan yang kosong kan, kita nggak mau di buat cari-cari buka-buka aplikasi searching lagi, kita cari aja di sini. Kita cari elemen, terus di bawah ke bawah dikit ada namanya penghasil gambar AI. Nah, penghasil gambar AI ini adalah membantu kita untuk membuat gambar-gambar dalam bentuk teks menjadi gambar, ya, gambar-gambar dari perintah teks yang kita mau. Masukkan 5 kata lebih atau mendeskripsikannya. Dikasih kasih tahu sama dia, ini gayanya kita mau versi gaya apa nih? Kira-kira sinematik, ayo kita gas. Kira-kira mau bentuknya persegi, horizontal, aman, kita buat sini. Buatkan oh, sebuah robot sedang sebuah robot gambar kecil. Ini sebuah robot, guru robot deh kita buat. Guru robot mem- sedang memberikan penjelasan kepada muridnya. Gitu deh, kira-kira ya. Saya nggak di kepala saya aja, saya sebutin. Kalau kira-kira teman-teman mau ada ide teks prototype, boleh dong chat di situ. Iya, pakai AI Kak situ. Benar. Nah, kita buat ya. Ini kita buat sebuah guru, sebuah, kok sebuah ya? Guru robot sedang memberikan penjelasan kepada muridnya di ruangan. Di ruangan. Ini kita buat sinematik. Kita pilih ya gayanya sinematik, bentuknya horizontal. Deh, klik deh gambar. Tunggu sebentar, sembari menunggu saya bahas-bahas baca-baca komen boleh ya? Oke, ada sebagian seniman, ada nggak di sini yang sebagian bukan dia pengajar, bukan dia pengusaha, tapi dia seorang pedagang yang masih baru awal untuk buat Canva. Coba deh kolom kolom chat kasih tahu ke saya, jadi saya bisa lebih menyederhanakan kalimat-kalimat saya, buat jadi lebih mudah lagi. Jadi nggak terlalu berat bahasanya, biar saya sesuaikan. Oke, oke kita lihat di sini apakah sudah. Nah, agak menarik ya. Kayaknya saya kurang deh. Kayaknya saya mau berganti sinematik ini. Tapi nggak apa-apa, kita pilih di sini yang versi kartun saja deh. Kurang di bagai mimpi. Nah, kurang saya melihat ini. Kita buat lagi deh. Kita buat ya. Nggak apa-apa teman-teman. Sekalian saya baca-baca kolom chat ya. Saya Bang Nabila Zahra. Oh, ini saya Bangnya apa tadi ya? Saya penjual pulsa Mas. Wah, menarik ini Kak Farhan Jateng. Mahasiswa Bang. Oh, ada yang berbagai latar belakang ya. Oke, oke. Nah, nanti kita sama-sama. Nah, ini agak lebih menarik nih teman-teman. Ini ya, kakak abang-abang. Kita pilih yang ini nih. Klik. Nah, ketika kita klik, ya, maka akan muncul gambar seperti ini. Ya, kita minta kata saja, perintah kata, maka dikasih sama si kanvanya sebuah gambar yang, wah, udah memukau bagi kita nih ya. Nah, kita mau ini gambarnya itu kita edit dikit deh. Gimana supaya pas nih dengan hasil yang kita mau. Nah, saya mau tuh di sebelah kanan. Nah, sebentar ya, kita buat di sebelah kanan di sini. Nah, aduh, ini agak kekurangan ya sedikit. Saya mau tuh penuh. Nah, tenang. Di Canva kita bisa memperluas gambar yang tadinya kecil menjadi besar. Nah, inilah yang saya senang juga beberapa fitur ya untuk digunakan di aplikasi Canva.
Nah, ada beberapa yang bertanya, nanti dulu ya Kak, di BKV dan sebagian lainnya. Ini sedikit lagi kok, setelah itu kita diskusi. Oke? Nah, di sini ada namanya perluas gambar. Kemudian ada pilihannya di sini ada luaskan, ada pangkas. Terus kita apa? Kita klik sebelah kanan, kita pangkaskan, kita luaskan sesuai sama printer kita. Kita klik perluas, maka simsalabim jadi apa? Prot, prot, prot. Kita lihat. Nah, kita hanya nunggu beberapa, jadi kita nggak perlu buat desain dari awal. Nah, ini oke, pas, cocok nih bang. Cocok yang mana ya? Kita klik. Ini nih, cakep. Saya mau lihat ini, saya selesai. Nah, maka akan muncul seperti ini. Sisanya, saya itu mau ini bentuknya ada timbul-timbul seperti di belakang. Tinggal kita cocokkan aja nih. Buat font, budget, eh, font di sini juga banyak ya teman-teman. Kakak abang-abang, di sini ada font, font yang bisa kita pakai bisa kita ini. Aduh, kakak ini kelihatan bocor nih, kelihatan agak rame. Tenang, di Canva bisa yang namanya menghapus objek beberapa. Jadi yang misalnya kakak ini kan, saya tuh nggak mau tuh kakak ini ada di sini. Kliknya di mana? Klik tadi ada edit, baru ada bacaannya penghapus ajaib. Di bagian edit ada penghapus aja ajaib. Nah, saya tuh nggak mau kakak terlalu banyak di kelas saya. Saya cuma mau ada 6 aja di ruangan kelas ini. Itu misalnya ya. Hmm. Jadi itu semua itu kita bisa gunakan fitur-fitur yang ada. Nah, kemudian kita hapus. Nanti apa yang akan jadi otomatis dia akan semoga berhasil. Karena biasanya itu bisa saya pakai sekali dua kali. Nggak sampai mulus. Ternyata bisa. Ternyata bisa. Dan saya buat di sini lebih menarik lagi kopi. Saya mau ini agak lebih menarik. Ini saya hapus. Ini agak besar. Ini agak kecil. Nah, oke nih. Bagus nih. Memahami kecerdasan AI. Nah, ini kan bisa jadi patokan kita. Oke, nah, ini. Oke, bagus nih Bang. Nah, begini dulu. Ini masih judul ya teman-teman. Gimana kalau isinya? Isinya bisa kita cari sama-sama. Bahkan kalau pengen versi yang berbeda, kita buat dengan satu tambah lagi ya. Kita klik di sini pixelnya, duplikat ya, biar nggak jauh-jauh duplikat. Kita hapus di sini mengambil ke multimedia dan AI ya contohnya. Nah, ini oke. Kemudian kita mau ada kuis biar supaya memancing perhatian, ya kan? Nah, kita klik aja di sini magic light lagi bantu saya buatkan 5 alternatif kuis tentang multimedia dan AI ya untuk anak SMP. Ya. Ting. Apa itu multimedia? Kemudian kita klik di sini sebagai pertanyaan. Ih, cakep, bagus. Jadi di sini sudah bisa kita hasilkan dulu fontnya, fontnya 12 saja. Di sini sama kayak kita sebelah ya, motor font dan segala macam. Nah, ini kan terlalu panjang ya. Gimana sekarang supaya ini biar otomatis juga AI yang bekerja, tapi dengan versi kalimat kita, caranya kita klik kanan, ya, ada namanya untuk buat kuis. Ini fitur terbaru. Ini ada kan bacaannya buat kuis fitur terbaru. Dah, biarkan AI bekerja buat kuisnya dari 5 slide ini. Nah, ini jadi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, dia langsung membuat versi desain bahkan untuk kita jadi dan kita tinggal klik isi aja dan segala macam. Nah, seperti itu. Mungkin AI membantu dalam memilih media A, B, C, D. Nanti kalau kita klik, nanti bisa jawab. Ini tinggal kita sebar linknya nanti ke semua peserta didik. Nanti peserta didik yang menjawab, misalnya kita klik nih, apa jawabannya teman-teman? Coba kasih kolom chat.
Bagaimana AI dapat membantu dalam mengeditkan video multimedia, menambahkan musik latar belakang, mengganti konten efek dengan visual, mempercepat analisis dari konten, menghapus semua dari rekaman. Tapi ada misalnya yang C, kita kirim. Dia otomatis akan jawab, nah yang benar adalah C. Kalau kita jawab D, pasti akan bentuknya warna merah. C, nah ya. Oh, ada yang tanya, Bang, itu kalau diperluas gepeng itu enggak? Enggak, Kak. Jadi kalau misalnya versi gepeng itu bukan menggepeng, tapi melainkan dia AI bekerja untuk menyesuaikan gambar kita. Misal kayak gini nih, kita buat ya, ada beberapa yang langsung saya jawab aja deh ya. C. Oke, mantap. Ada jawaban benar semua. Itu basis satu soal ya. Jadi di sini ada perluas dan di sini Kak, itu bukan berarti menggepeng ya Kak, melainkan AI yang bekerja melihat situasi gambar kita itu. Nah, kalau kita perkecil kayak gini bisa nggak? Makin bisa. Jadi nanti di sini lebih luas lagi. Gitu. Nah, itu beberapa topik poin ya kalau kita mau buat persentase pakai alternatif yang berbentuk dengan Magic Write. Nah, ini kan ada Kak. Nah, bentuknya bukan gepeng, melainkan dia versi lebih cantik lagi. Tapi jadinya menjadi Kak. Nah, ini. Jadi seperti media yang sangat-sangat kita kita ini kan nggak menonton kan. Jadi versi robotnya juga ada. Apalagi fitur yang terbaik atau kita buat materi-materi yang menarik selain tadi buat yang bentuknya Magic Write, ada juga bentuknya desain template, ada juga yang bentuknya pakai media ajaib atau media gambar ajaib. Ada satu fitur lagi yang bagus yang kita bisa pakai untuk yang namanya media berkonten kita, media untuk jualan usaha kita, media untuk pembelajaran kita pastinya. Ya, kita tambahkan aja di sini. Nah, ini salah satu fitur terbaru ya. Di sini ada di ujung sebelah kanan, itu ada namanya jenis, tambahkan jenis halaman. Ini yang tadi fitur saya jelaskan dalam satu bahan, itu banyak sekali tools, bukan hanya bentuk PPT. Apa kita lihat? Ada bentuk Google Sheet, dokumen, presentation, papan, media sosial, segala macamnya. Berarti media cetak. Cetak baliho pun bisa di sini. Tapi ada batas ukurannya. Nah, apakah situs Wah, nah, kita mau ini bentuknya selain tadi persentase, kita mau bentuknya itu seperti apa ya? Video, misalnya video, ini video ke media sosial deh. Kemudian di sini kita pengen reels. Maka nanti ubah pola juga bentuk reels. Kita zoom out deh. Nah, zoom out dan kemudian ini kita copy ya. Kita masukkan kemari biar supaya satu nada ya. Satu nada. Kita lihat di sini. Oke. Eh, untuk beberapa peserta jangan lupa ingat panitia untuk ngisi yang namanya absen ya. Biar supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan sertifikat. Ya, jadi saya yang ngitin. Nah, saya mau ini bentuknya di presentasi PowerPoint, di media sosial saya. PowerPoint itu yang akan jadi kita kasih tahu ke bagian anak-anak untuk kasih tahu ini loh bahan materi yang kita spill-spill dikit ke media sosialnya abang-abang, kakak-kakak, bapak, semua peserta yang ada. Saya tuh mau ini dibuat jadi seperti animasi. Bisa nggak Bang? Bisa. Bisa. Caranya gimana? Pertama, kita buat judul dulu di awal. Ya, judulnya masih sama ya. Jadi saya main poin-poin saja, nanti sisanya kita menjabarkan aja. Copy, tambahkan di sini judul, pastekan. Nah, cakep. Ini anggap aja masih di sini, ya kan? Dan kita buat di sini lagi-lagi enaknya di sini perintah ajaib buatkan judul hook untuk media sosial tentang materi ini. Aku bisa kita buat di sini Bang. Ini yang saya senangi menemukan diri kurang baik buatkan dengan hook. Hook itu tahu ya teman-teman, hook itu adalah pemancing untuk orang melihat konten kita. Oke, buatkan hook pertanyaan. Nah, ini kayaknya terlalu bahasa AI deh. Kita persingkat lagi deh. Bisa persingkat. Ada di klik kanan muncul persingkat. Bahasa Inggris saya tidak mau. Kita buat jadi versi
lebih asik deh. Kira-kira apa yang dikasih sama mereka ya? Pesona hati. Ini boleh deh kita buat. Cuman satu hal kita mau ini dia itu judulnya menarik. Kemudian di sini ada font kita ubah ya. Terus di sini saya mau itu ada tambahan. Yuk kita spill ya. Yuk kita spill misalnya ya. Jadi kalau jadi bahan konten gimana? Jadi bentuknya ada teman-teman tahu kalau di konten media sosial itu dia nggak pernah nampakin muka istilah istilah kontennya apa ya? Unface ya, unface ya. Saya kurang tahu. Ya kan, coba teman-teman boleh bantu saya apa istilahnya itu. Nah, ya, wah di sini ada banyak beberapa pertanyaan. Ferdiansa, ada beberapa pertanyaan. Nah, merajai dunia digital dengan pesona hati. Yuk kita spill. Ini kita mau, ini bentuknya seperti animasi. Nah, caranya kita klik di sini halamannya, kemudian kita pilih animasikan. Ada kelihatan? Animasikan. Nah, biar supaya videonya lebih bergerak, lebih interaktif, lebih hidup, kita animasikan. Animasikan. Ya ingat ya, sekali lagi saya mau ingatkan untuk ini beberapa fitur yang kalian coba di rumah akan nggak bisa karena ini hanya Canva Pro. Nah, bagi siapa yang nanti ada pertanyaan dari saya, akan saya berikan Canva Pro gratis, teman-teman. Bagi yang pertanyaan bagus, nanti dipilih sama panitia, ya, pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Saya pilih panitia dan kita buat. Nah, ini nih, teman-teman, salah satunya. Wah, menarik nih kita buat. Contohnya ini deh. Nah, ini case-case profesional. Kita buat profesional, kita jadikan. Nah, ini dia. Dia akan bergerak. Kalau misalnya teman-teman bisa klik, di sini ada durasi, ya. Di menu paling bawah, itu ada durasi. Klik durasi. Nah, di sini. Kita lihat, di sini ada play. Jadi dia muncul bentuknya bergerak seperti ini. Wih, cakep kan? Gambarnya bisa nggak digerakkan? Bisa. Kita klik caranya animasikan. Semua kalau misalnya bentuknya diam akan dianimasikan bisa. Nah, caranya kayak gini. Kita play kan ya. Apa hasilnya ya, kita teman-teman ya. Kita klik dulu presentasinya. Nah, seperti itu. Saya tuh mau gambarnya paling belakang deh. Bisa. Jadi teman-teman tinggal klik gambarnya. Nanti di sini ada durasi. Tinggal kita mundurkan aja. Ini kayak di aplikasi sebelah yang ada bentuk layer-layernya. Nah, itu dia. Iya, oke. Udah bagus nih. Anggaplah ini kalau kita buat konten, tinggal kita duplikat aja. Ctrl D. Duplikat, duplikat. Tinggal isi deh tag kontennya nih. Nah, isikan buat apa nih kira-kira. Misalnya untuk ini bagi konten kreator ya. Tadi untuk materi guru ini konten kreator. Ini misalnya kita mau hmm, di sini buat kata pengantar. Nah, biasanya kan gitu kan. Buatkan kata pengantar di konten ini. Ya, kalau kita buat konten tuh biasanya di sosial media itu ada 5-6 slide, nanti digabungkan jadi satu video. Dengan bangga, ini terlalu ribet, terlalu basa-basi. Buatku, buatkan dengan singkat deh. Buatkan dengan singkat. Nah, dan fun. Nah, fun. Fundraising, bukan ya, fun aja ya. Yuk jelajahi dunia. Ini kalau ada anak SD, SMP, seru nih. Pasti mereka akan baca nih. Saya mau tuh lebih singkat lagi deh. Oh, kita kita enter dulu, jangan lupa. Nah, kita enter dulu. Nanti dia nggak akan muncul. Nah, ini hasilnya kan. Jadi kita ubah-ubah lah dikit, kan. Kemudian di sini kita persingkat deh. Panjangan. Kita kan agak malas ya sedikitnya. Nah, ya persingkat. Kita lagi persingkat lagi. Nah, gitu-gitu. Jadi Magic Word ini membantu kita dalam membuat bagi orang yang agak-agak malas untuk nulis. Tapi dengan berarti bukan berarti kita pakai semua berbentuknya itu AI, tapi harus ada kita kasih sentuhan manusianya. Nah, di setiap satu slide dengan slide selanjutnya itu ada namanya transisi. Nah, ini kayak biar kita ya teman-teman tinggal kita klik transisi akan nanti muncul seperti ini. Nah, ini ya ah, semua kita kita cari-cari yang segala macam.
kita kasih animasinya, kita kasih ilustrasinya, nah seperti itu. Iya, jadi itu bagian dari Canva Magic Write ya, tulisan ajaib. Dengan tulisan ajaib kita bisa membuat beberapa platform. Salah satunya tadi ya membuat konten materi untuk persentase, bentuknya bisa bentuknya gambar. Terus yang kedua, kita bisa bentuknya interaktif seperti kuis tadi. Nah, kuis ini langsung terjawab ya, teman-teman kalau bisa pengen jawab langsung dia di situ. Nah, kalau misalnya kita klik di sini langsung kita kirim itu yang kita jawab. Nah, benar. Lanjut di sini kita bisa buat versi kontennya. Jadi satu lini bisa semua macam ya. Terus gimana sih Bang? Kalau kita udah buat presentasi, tinggal mengembangkan aja. Nah, Kak Bang semua. Nah, ada satu hal yang menarik juga di Canva fitur terbaru, Canva AI. Ya, Canva AI itu kayak bentuknya Canva Codes. Di mana dia? Nah, ini anggap aja kita sudah selesai ya buat materi ini, ya, biar supaya nggak terlalu lama di sini. Cocok? Cocok. Anggap aja cocok. Coba kolom chat dulu kita lihat. Wah, udah banyak saya lihat ini komen-komennya ya. Nanti bantu panitia ya. Oh, cocok bang. Bantu panitia untuk menfilterisasi apa sih bahasanya itu? Nah, itu buat supaya jadi bagus-bagus pertanyaan yang berkualitas biar kita langsung bedah kita tanya kita jawab oke. Nah satu lagi ya ini 5 menit aja nih kita simulasinya lagi. Tadi itu untuk Canva Magic Write. Yang kedua itu ada namanya kita lihat Canva AI ya. Tadi saya cuma dua materi Canva Magic Write sama Canva AI. Sebenarnya banyak lagi materi-materinya. Cuman karena waktu kita cuma 1 jam, ya mau belajar berbatin kita cuma pakai dua fitur saja ya teman-teman. Sisanya kita ulik-ulik. Dan kalau mau tanya nanti bisa hubungi panitia ya kan. Hubungi panitia. Ini aja udah jam 4.15. Jadi waktu saya tinggal sedikit lagi untuk sesi diskusi tanya jawab ya. Nah, di sini saya cuma ngasih ininya aja, membuat sertifikat otomatis dengan versi yang terbaru. Jadi saya cuma versi ini aja, boleh kan teman-teman? Nah, di sini ada tutorialnya, nanti akan dikasih bahan PPT-nya sama teman-teman semua peserta. Ya kan, panitia ya kan? Nah, di sini buat gimana caranya buat sertifikat menarik dengan apa menu Canva lain. Ya, di sini ada teksnya dikasih tahu sama saya. Lagi-lagi di sini dengan perintah teks kita akan bisa membuat sesuatu yang menjadi lebih wow. Gitu. Nah, boleh kita contoh sedikit aja ya, sedikit aja, nggak usah banyak, sedikit ya. Nah, contoh nih, sedikit aja. Jadi ini buat Canva AI. Dari mana bentuknya? Kita pergi ke menu home. Nanti menu home itu kayak gini nih, teman-teman. Nah, ini materi-materi yang saya buat ya. Nah, ini ada yang bagian sekolah, ada yang bagian untuk konten kreator, ada pelatihan materi-materi saya, ada preslis harga-harga saya, dan segala macam. Nanti bocor pula teman-teman tahu. Nah, di sini ada AI Canva. Lihat, ada yang bacaan baru. Nah, kita klik aja sini. Klik. Oke. Nah, selanjutnya kita kopas aja tadi yang tadi. Oh, kan ini salah yang ini. Nah, copy kita buat sini pemenangnya siapa di sini, jangan nama murid saya deh, sini Dairobi Fabian. Nah ini bang kak Dairobi nanti di sini kakak aku buat jadi juara satu ya, Dairobi Fabian. Kemudian yang juara dua itu Muhammad Ferdiansah Ucup. Wah Ucup keren namanya ya, Ucup ya. Kita buat juara dua Ucup. Ucup. Ah, terus juara tiganya kita buat siapa ya di sini? Ada yang mau pengen saya buat juaranya? Adrian deh. Ajeng, 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 Ajeng. Oke, gunakan jenis huruf yang mudah dibaca dan segala macam. Dah, kita copy aja ini nanti bagi materi yang ini saya kasih materinya ya ke panitia, nanti panitia yang ngasih ke teman-teman. Oke, sini kemudian kita pilih ke home. Di sini ada Canva AI, kita klik deh di sini. Pastikan. Nah, ini kita klik enter. Ding. Nah, dalam tulisan nanti akan bentuk seperti Canva AI yang lainnya. Ini sarsif contoh-contoh yang saya buat. Nah, ini hasilnya. Itu sekali klik langsung jadi. Bentuknya nggak perlu kita bingung-bingung dengan bentuk Canva. Oke. Ini gambar ya, teman-teman. Tapi kalau misalnya bentuk versi buat Canva Code bisa juga. Kalau ini jadi, klik linknya. Nah,
nggak ada Ucup ya, Uhup ya, C-nya hilang. Sorry ya, Bang Ucup. Dia udah satu, udah dua, udah klik deh. Tingkatkan resolusi. Jadi, maka konten kita nggak usah terlalu, misalnya kita dalam kondisi dadakan, dengan menggunakan ini, ih, kok bisa ya? Ya bisa, karena dari Canva sudah miliknya. Nah, ini edit. Jadi, satukan desain Canva yang langsung sudah ada desainnya. Nah, itu dia. Jadi kita dengan satu kali klik bisa membuat Canva AI-nya bisa berjalan. Nah, ini ada materinya dari saya ya. Kreasikan, pilih sertifikat interaktif dan jadi. Nah, saya mau tuh diskusi lebih banyak, pertanyaan-pertanyaan lebih banyak karena waktu kita tinggal sedikit lagi. Boleh dong panitia saya langsung akhiri di sini dan kita akan masuk sesi tanya jawab. Ya, panitia, Bang Adit, Bang Mufli tadi panitia. Oke, Karena dia nggak terlalu luar banyak, biasa ya ya kan? materinya. Ya Bang? Iya, sisanya di sini. Saya nanti di sini ada bahan PPT yang bentuknya tinggal versinya di sini banyak diskusi aja Bang. Karena kalau O- misalnya ada yang nanya langsung saya simulasikan. Oke, sudah sesi tanya jawab ya. Luar Iya biasa Bang. sekali materinya dari Bang Mitra hari ini. Mudah-mudahan banyak teman-teman yang menangkap dan nanti bisa langsung diaplikasikan baik itu di sekolah ataupun di bisnisnya nanti. Oke, langsung kita ke sesi tanya jawab buat teman-teman yang mau bertanya silakan tulis di kolom komentar. Mungkin share screen-nya boleh di Oh buka iya, dulu, Bang. kayaknya ditutup dulu ya. Oke, udah. Oh iya. Nah, itu banyak Em, Bang Adit yang mau betul, bertanya. Tadi sudah udah banyak yang sembari saya diskusi bertanya. banyak juga itu Bang Adit. Oke, sudah banyak yang bertanya. Nanti kita coba pilih beberapa, Bang, terkait dari waktu juga yang tersisa. Mungkin kita bacakan yang sudah sambil ini masih diseleksi sama teman-teman panitia. Ini saya ada yang menarik sih untuk dijawab. Dari Nabila Anilda Zahra, izin bertanya Bang, apakah Canva Magic bisa digunakan untuk desain berbasis data seperti infografis yang dihasilkan secara otomatis dari dataset tertentu? Apakah itu ada? Maka di Canva bisa membuat infografis. Begitu ya Bang Adit? Ya? Ya mungkin ya, kita Bisa. kan biasa kan ada datanya tuh Bang, data dalam bentuk Excel mungkin atau dalam bentuk spreadsheet yang mungkin bisa dimasukkan datanya terus bisa langsung dibikin gitu sama Canva-nya. Oke. Nah, biasanya kalau saya itu kan bicara data, bicara dengan penggunaan fitur terbaru Canvasit, ya. Nah, jujur saya di sini pada saat penggunaan aplikasi Canva itu ada 4 fitur. Fitur pertama fitur All Suite, satu platform bisa semua desain. Yang kedua Canva AI, Canva Code sama terakhir Canvasit. Nah, di Canvasit itu saya memang terakhir ngulik-nguliknya, tapi saya coba bantu untuk menjawabnya. Jawabannya bisa dengan catatan mengulang teks kembali. Contohnya gini, boleh saya share screen lagi, Bang? Boleh Bang, Ah, silakan. boleh ya. Nah, kita mau buka di sesi ini aja deh. Saya punya barang. Hmm, hmm, hmm. Kelihatan sudah? Belum? Belum muncul Bang. Speech bubbles, Oke. Nah, and characters. itu suara dari mana ya? Oke, You kelihatan can also semua. assign blank comic strips to encourage their creativity. Comic strips can help consolidate students' learning by creating a unique perspective and using storytelling to explain an idea, concept, or story.
deepening understanding of historic events, or even explaining a scientific Udah phenomenon. terlihat ya. Oke, kita mulai ya di sini. Ada yang dulu. Oke, udah. Nah, sekarang kita mau kasih tadi pertanyaannya, apakah bisa di Canva itu membuat data-data grafik yang pengen kita inginkan gitu kan? Nah, di fitur terbaru di tahun ini, di bulan ini juga, Canva mengeluarkan fitur terbaru namanya Canva Sheet ya, yang mau mengambil segmentasi orang-orang yang produktivitasnya tinggi. Salah satunya itu adalah membuat data-data administrasi dalam bentuk seperti spreadsheet-nya di versi Canva deh. Nah, untuk itu bicara untuk buat data, sebenarnya apakah bisa Pak lama dimasukkan ke dalam file itu? Kalau rasa saya, itu saya belum coba. Pertama, saya belum coba ya. Saya belum coba untuk masukkan file mentah ke dalam itu. Tapi kalau untuk membuatnya versi yang dengan contohnya pun nggak ada nih. Di sini saya cuma contohnya ini ada contoh bahan materi campaign tracker penjualan jeruk ya, di mana jeruk lemon fresh. Ketika kita mau ini data ini jadi sesuatu, nah ini di sini yang ada Canva AI-nya juga dimasukkan. Di sini ada namanya, lihat ada tindakan kelihatan. Kalau kita buat yang versi baru, kalau mau buat versi ini namanya tindakan ini. Buat tabel, udah tabel. Bantu saya buatkan tabel grafik penjualan pulsa di minggu pertama di bulan Mei ya, di dalam minggu pertama bulan. Nah ini seperti Magic Wire juga. Nah ini kan seperti yang kita buat itu adalah bahan yang sudah dibuat dari apa yang ibaratnya apapun yang kita minta dari data, maka dia akan ngasih, tapi belum tentu benar. Itu, Bos. Nah, kalau bicara untuk nguploadnya, lagi-lagi kita harus manual. Lagi kita manual. Sejauh ini saya tahu itu manual yang harus kita masukkan. Kayak ini kan bahan materi yang memang dikasih sama kanvanya, yang harus kita ulik sama-sama. Ya, dimana ini nanti dibuat jadi bentuk grafik, artinya di sini kita klik bahan gan ajaib. Kita close dulu ini, terus kita buat bagan ajaib. Nah, dia akan otomatis jadi bentuk bagan. Kalau itu bisa jawabnya iya, itu bisa. Jadi kita mau lihat di sini dari data campaign tracker ini untuk pembelian jus fresh di bulan Senin itu kita lihat bedanya sebelah kanan, nanti kita bisa lihat. Nah, terpilih salah satu di sini. Kalau misalnya di bagan, nah ini nih, itu bisa bentuk grafik sekaligus. Jadi kita nggak buat dari awal, itu bisa. Tapi kalau untuk buat manual upload, itu rasa-rasanya saya bisa jawab itu bisanya manual. Nah, ini penjualan di bulan pertama di penjualan es lilin, fresh, es jeruk. Itu bisa kita buat. Nanti tinggal sinkronkan. Itu jawabannya. Nah, itu ya. Dengan developer kita bisa update segala macamnya. Jujur saya belum mengulik banyak. Di sini cuma saya pakai fitur untuk konten, schedule konten dalam per bulan. Kalau untuk data-data grafik kayak gini bisa, cuman dia harus datanya udah ada. Itu Bang. Semoga menjawab ya. Siapa yang bertanya tadi, Bang? Tadi dari Nabila Anilda Zahra. Ya, Kak Nabila, iya. Kak Mudah-mudahan Nabila, bisa menjawab itu ya. kemampuan saya untuk menjawab. Iya, benar. Oke, kita lanjut ke Terima kasih, pertanyaan. Kak. Ya, Siapa, Kak? Kira-kira. kita lanjut ke Boleh pertanyaan bantu selanjutnya. pikirkan? Boleh, Bang. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu dari Molderax. Bang, gimana tentang copyright design untuk UMKM yang akan dikomersilkan? Mungkin itu kayak sering ya sekarang ada UMKM yang mungkin karena desain dengan Canva mudah, jadinya bikin logo di Canva gitu ya. Jadi ada tinggal klik-klik aja muncul gambarnya, terus bikin jadi logo gitu dan tiba-tiba mau dikomersilkan. Nah itu gimana nih Bang kira-kira? Oh.
kalau jawaban dari saya secara poin pertama, nggak boleh. Meskipun itu hak cipta ya, yang dimana kalau kita pakai versi AI. Tapi dengan sentuhan manusia yang seperti desain itu udah kita buat dalam bentuk AI. Kemudian kita poles, kita ATM-kan dari beberapa referensi, itu masih bisa. Ya, jadi kalau bicara untuk hak cipta, ini memang agak riskan, Bang. Ya, hak cipta itu eh, adalah hasil karya yang punya orang lain kita comot kan. Ibarat kita kayak mencuri hasil karya orang lain. Dalam bentuknya nggak ada, tapi bentuknya yang tak nyata, gitu. Nah, itu bisa di mana-mana ya kalau hukum yang udah melanggar atau mencuri itu kan pasti nggak dibolehkan. Nah, kalau saya pengalaman pribadi, nah saya itu jujur di awal buat konten itu saya pakai 3-4 referensi dari kritik dari beberapa kanto 3-4 dan saya edit terus saya kasih warna saya ubah jadi beberapa film. Kemudian untuk buat desain kanvanya saya ubah dengan warna saya dan elemen-elemennya. Begitu dengan font yang punya karakter saya. Itu boleh, masih bisa boleh. Karena itu masih kita edit, kita sentuh lagi, kita propolis lagi, jadi bentuk dari si karya kita. Dan tidak boleh sentuhnya hanya teks ganti font. Enggak, tapi harus betul-betul ada perubahan yang signifikan. Jawabannya itu aja Bang, singkat, ada jelas. Ada lagi Bang? Oke, itu jadi tadi jawabannya adalah harus dimodifikasi ya teman-teman. Jadi jangan Iya, langsung ATM jangan langsung ATM, comot ya kan Bang Lid. jangan langsung Mm-mm. comot. Oke, pertanyaan selanjutnya itu dari Ajeng. Ini agak panjang ya, Bang. Mungkin saya baca pelan-pelan nih. Izin tanya, Bang, gimana menyelaraskan elemen desain seperti warna, tipografi, dan tata letak agar sesuai dengan preferensi siswa dan kapasitas kognitif siswa. Kemudian bagaimana caranya menghindari penggunaan elemen desain yang tidak relevan secara edukatif di Canva, yang justru mengalihkan perhatian siswa dari inti materi pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana. Jadi ada tiga pertanyaan, Bang. Pertama adalah Iya, yang iya. Gua catat. yang sesuai dengan siswa, gitu ya. Elemen desainnya gimana yang sesuai. Terus gimana caranya kita menghindari yang elemen-elemen yang tidak sesuai dengan siswa. Yang terakhir adalah gimana caranya untuk menyelaraskan estetika desain dengan fungsi edukatif menggunakan Canva serta pemilihan template yang sesuai. Jadi intinya yang sesuai dengan dunia pendidikan ini Bang untuk materi pembelajaran. Caranya gimana supaya aset-asetnya tadi mungkin itu sesuai gitu dengan materi pembelajaran. Mungkin cara mencarinya gitu ya. Saya baca ulang ya Bang, karena panjang banget ini Bang, beberapa kualitas yang dan bagaimana cara menghindari penggunaan elemen desain dekoratif yang tidak relevan. Pertamanya kayak ada 3 poin, tapi pertanyaan tanda tanyanya ada 4 di sini. Eh, Pertanyaan pertama dulu saya jawab ya. Menyelaraskan elemen desain seperti warna, tipografi, tata letak, dan sebagaimananya, ya itu gimana, itu kan? Nah, lagi-lagi kita lihat target audiens kita, target yang mau kita sasar, target yang mau kita ajarin. Ya, kalau bicara untuk SMP, SD, SD, SMP itu banyakkan gambar. Di poinnya adalah 60-40%. Contoh, kalau kita mau buat versi yang saya buat tadi itu adalah versi SMP. Yang teksnya sedikit, banyak digambar. Di SMP itu pasti. Dan pemilihan warna, nah, lagi-lagi kalau kita buka di template Canva, itu kan sudah disediakan tuh warna teks dan segala macam. Nah, jadi poinnya adalah nih, saya skim lagi deh. Kalau kita mau buat yang namanya desain, izin saya share screen lagi ya Bang ya. Bit. Saya mau share screen. Ini di slide terakhir nih ya. Saya buat versi gimana saya dapat menyelaraskan materi saya dan segala macam. Saya buat tambah lagi. Di sini saya mau buat materinya tentang IPA ya. Misalnya IPA untuk lagi-lagi targetnya siapa dulu Kak? Kakak kan belum jelaskan target untuk ya supaya menyelaraskan bla 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 blanya presentasi IPA. IPA-nya apa? Bicara tentang nih tumbuh kembang makhluk hidup misalnya ya. Kalau kita lihat dari
banyak referensi. Itu kalau misalnya untuk anak-anak SD SMP kan banyak yang teks ya. Banyak gambar ya daripada teks. Nah, kalau kalau ini SMP berlaku banget. Nah, kalau misalnya kayak gini kita lihat ya. Ini kan kalau dilihat materi dalam bentuk template, kita bisa lihat referensi dari template yang sudah diberikan, yang sudah ada dari kanvanya. Kita bisa belajar dari situ. Contoh, ini kalau misalnya fontnya mari berdiskusi, terus di sini ada font kedua. Lihat, judul itu lebih besar daripada eh, apa namanya judul isi mati subjudul. Maka dari itu kita buatnya harus lebih besar dan fontnya itu yang mana udah direkomendasikan dari pihak Canva itu sendiri. Berarti apa yang harus kita pelajari? Oke, berarti di sini fontnya harus tebal ya. Kita yang versi tebal deh. Misalnya apa nih? Bisa gagal ini. Nah, kita tinggal mengubah poin ini dari sisi materi keterbacaan. Oh, keterbacaannya dia jelas, nggak pakai font yang tulisan bersambung. Kalau di sini buat anak-anak SMP berarti kita pakai font yang dia itu harus tegas. Fontnya tegas itu apa? Seperti yang Now, Opera Sans, ya. Kita lihat yang ini. Nah, kita bisa belajar dari referensi yang sudah ada. Nah, pertanyaan kedua, jadi kayak pertanyaan kakak aja. Maaf ya Kak, saya harus baca lagi. Justru dapat mengalihkan perhatian siswa. Oh, cara mengalihkan perhatian siswa itu berarti untuk dari sisi gambar kan berarti, oh berarti kalau misalnya desainnya mengambilkan perhatian siswa, di sini tonjolkan gambarnya. Nah, jangan banyak, kalau di SD, SMP itu jangan terlalu banyak teks. Saya sarankan jangan terlalu banyak teks. Karena itu nggak akan dapat dijangkau sama anak-anak. Bahkan malas anak untuk membacanya. Itu banyaklah menggunakan gambar. Nah, dari gambar, kalau nggak ada dari elemen, kita pilih minta dari Canva. Canva tadi, yang di elemen Canva media ajaib. Kedua. Ketiga, jawabannya, bagaimana antara estetika dan penyampaian fungsi eduktif yang serta pembelian template yang sesuai sehingga materi belajar dihasilkan tidak menarik tidak hanya menarik tetapi dilihat tetapi juga bentuk benar-benar proses dalam belajar. Nah, kalau ini kita bisa ambil dari pihak kedua ya untuk menjelaskan warna, tipografi dan segala macam. Kita itu butuh referensi-referensi seperti di Pinterest, presentasi bagaimana versi apalagi ya, di versi color hunt. Nah, untuk menentukan warna kayak gini. Kelihatan masih ya? Saya buka Google, klik color hunt, atau di sini bisa juga color hunt Canva. Nah, ini dia di Canva itu juga ada menyediakan warna yang cocok dan bagus untuk kita pakai. Nah, color hunt. Kakak suka warna apa? Misal kakak suka warna tumbuhan hijau-hijau kuning, ya. Nah, tujuannya aja di sini hijau, hijau kuning untuk menentukan warna ya. Nanti kita bisa menyelaraskan. Kita login lagi. Udah satu lagi bisa dari sini. Color hunt. Nih, color hunt palette. Untuk mencari warna yang pengen kita buat. Nah, contoh ya, kita buat di sini warna ini. Ceki Grita. Kita ceki Grita, kita mau ambil ini warnanya. Nah, terus kita pilih warna ini, kita save image aja. Ya, kemudian kita pastekan di sini. Nah, ini di sini ya, di sini. Ini yang jarang dipakai orang, kan? Ini kan klik kanan, kemudian di sini ada salin gaya. Salin gaya, kemudian kita pastikan. Salin gaya itu adalah bagian untuk menyocokkan, selaraskan sama warna tone yang ada. Mana di color. Pilih color, kemudian di sini pilih warna. Oh, ini kita klik warna dulu di sini ya, Kak. Nah, nanti di sini dia mesti warna yang cocok. Nah, ini kita bisa ambil penentukan warnanya. Ini ada warna hijau, berarti kita pilih di sini warna hijau.
kayak gitu kan. Jadi menentukan warna. Ada juga yang kayak misalnya yang bahan materi hari ini, ya contohnya bahan materi hari ini saya ambil lah ini, saya mau ambil bahan materi ini, terus kita duplikat, bisa nggak warna saling gambar? Kita coba ya. Untuk color palette-nya biasanya sebagian bisa nih. Nah, kita bisa kita pilih kalau salin salin gaya ya gagal. Kak, gagal. Jadi nanti kalau misalnya kita buat di sini di halaman baru, kita pilih salin gambar, contohnya ya di sini gagal kan, biasanya salin. Kalau kita punya materi yang sama, kita tinggal di template aja nih kan. Misalnya ini deh. Nah, pastekan. Pastekan. Tempelkan halaman. Terapkan halaman warna. Nah, dia akan mengubah supaya warnanya sama warna yang ada di bahan saya punya. Sorry. Salin lagi, kita salin lagi. Salin, terapkan warna halaman, baru kita klik. Nah, dia sesuai sama warna desain kita yang lain. Makanya kalau misalnya kita mau buat terapkan warna, saya punya dua versi. Versi pertama yang punya beberapa orang untuk menjadi alternatif. Yang kedua adalah dari color palette yang ada disediakan oleh Canva. Nah, di sini color palette tadi. Gitu. Jadi ada jawabannya bervarian. Kalau menurut pengalaman saya pakainya itu pakai itu. Ya, kalau lagi contoh ini ya. Nah, terus di sini kita klik dulu salin gayanya. Nah, ini kan salin flyer utama kita ya. Masukkan kemari, kita lepas kemari, kita salin, kelihatan kita salin, terapkan warna halaman. Nah, sini kita salin. Terapkan warna halaman. Oh, agak ngelag tuh. Kelihatan yang mana dia? Agak berantakan ini jadinya. Sorry, kita hapus dulu biar memudahkan. Ini hapus, ini hapus, dan nah, dia menyesuaikan warna yang ada di flyer. Bicara estetik itu, bicara sering latihan, Kak. Bicara sering lihat-lihat referensi yang punya orang. Karena beda estetik saya itu sharing sans serif dan segala macam. Tiga itu mudah-mudahan terjawab ya Bang Adit. Soalnya saya dapat itu pertanyaan yang ditanyakan oleh Kak Ajeng. Kak Ajeng tadi ya. Oke, Ya Bang Adit. ya betul. Mudah-mudahan terjawab dari Kak Ajeng tadi, dan masih banyak sekali pertanyaan sebenarnya yang bagus-bagus dan ingin kita bacakan. Ini yang tadi dapat free Canva 1 bulan itu dari yang menjawab pertanyaan ya Bang? Yang memberikan pertanyaan ya? Iya, betul. Yang memberikan pertanyaan. Oke, jadi ada Sama 3. yang jawab kuis tadi, Bang. Oh iya, Sorry, Bang. sama yang Sama jawab yang quiz tadi dan 3 orang yang sudah kita pilih. Karena mohon maaf sekali Bapak Ibu karena waktunya cukup terbatas karena setelah ini akan ada spin wheel lagi buat Bapak Ibu semua. Jadi untuk pertanyaan yang belum terjawab mungkin bisa bertanya langsung ke Instagramnya Bang Mitra juga boleh. Nanti boleh bertanya di grup Indibis Sumatera Space. Nanti akan kita sampaikan ke Bang Mitranya untuk dijawab. Jadi ada 2 ya, boleh langsung hubungi Bang Mitra di sosial medianya di Instagram dan juga boleh nanti tanya di grup kita untuk kita sampaikan ke Bang Mitra. Oke, eh, kita mengucapkan terima kasih banyak buat Bang Mitra. Ini oke. Terima kasih banyak, materinya luar biasa sekali. Mudah-mudahan bisa diadaptasikan sama Bapak Ibu, baik itu di bisnis maupun di sekolah ya, yang sudah belajar hari ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan Bang Mitra masih ada waktu dan masih mau berkunjung ke room Zoom kita untuk sharing-sharing ke
Ya. peserta-peserta yang nanti akan mungkin akan terus berganti, akan terus bergabung lagi untuk di sesi-sesi selanjutnya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih untuk Bang Mitra. Mungkin kalau memang ada kesibukan lain, boleh silakan. Jika mau meninggalkan ruang Zoom, dipersilakan. Nanti kita akan ada sesi Siap. lain dengan teman-teman peserta. Oke. Terima kasih Bang Mitra. Terima kasih Terima banyak. kasih ya. Sama-sama. Terima kasih Bang Adit dan sampaikan salam saya kepada peserta yang lain dan tim-tim yang dari IDBIS ya. Ya. Makasih buat teman-teman semua. Ya mudah-mudahan nggak sekali ini kita ketemu dan ketemu nanti di versi online dan offline ya teman-teman ya. Ya, Kasih mudah-mudahan bisa semuanya. offline-nya. Iya amin amin. Ketemu sama Bang Adit ya di Super Kece ini. Oke, makasih Bang Mitra. Ya sama-sama. Bye-bye semua. Bye. Oke, bye. Oke, untuk semua peserta yang masih join ya, kita akan segera spin wheel. Jadi tadi semuanya yang sudah absen. eh, jadi tadi kita sudah ingatkan kalau Bapak-bapak dan Ibu-ibu jangan sampai lupa absensi karena itu akan digunakan untuk distribusi sertifikat dan juga spin wheel hari ini. Akan ada dipilih 5 orang pemenang yang masing-masing akan mendapatkan saldo link aja ya. Jadi ini tadi namanya dari absensi. Jadi yang tidak melakukan absensi tidak ada namanya di sini ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Jadi kita tidak bisa mengulang karena kata itu kita sudah ingatkan dari awal dan sudah dikirimkan link absensinya di grup chat sampai ke jam 4:30 tadi ya. Jadi buat yang belum mengisi absensi jangan berkecil hati. Nanti kita akan ada webinar selanjutnya itu di tanggal 23. Jadi jangan lupa mendaftar ya untuk yang ingin belajar gimana caranya berkomunikasi yang benar dengan pelanggan itu untuk meningkatkan omsetnya. Jadi jangan lupa untuk daftar segera dicek di Instagramnya indibis.sumatera. Oke, langsung aja kita mulai untuk mempersingkat waktu. Kita akan pilih 5 orang pemenang hari ini untuk spin wheel dan yang akan mendapatkan hadiah saldo link aja dari Indibis Sumatera. Kita mulai nama yang pertama. Silakan diputar kakak-kakak dan abang-abang panitia. Ya. Selamat untuk Susti SPD SD ya. Apakah ada? Jadi kita panggil kalau ada silakan raise hand di kolom chat atau silakan jawab hadir. Jadi untuk yang tidak hadir akan kita anulir ke peserta lainnya ya. Apakah ada? Kita hitung mundur dalam 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sayang sekali untuk Ibu Susti SPD SD harus kita batalkan. Kita putar untuk pemenang pertama, masih pemenang pertama ya. Selamat untuk Latifah Hanum Saragi. Silakan raise hands atau silakan bilang hadir di grup chat. Latifah Hanum Saragi. Boleh silakan chat di kolom komentar. Ini ada yang raise hand, Monica raise hand. Monica, apakah ini Monica orang yang sama dengan Latifah Hanum Saragi? Kita hitung 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Ibu Latifah Hanum juga sudah keluar sepertinya ya. Silakan untuk yang namanya terpilih, silakan bilang hadir di grup chat ya, teman-teman. Jangan sampai eh, kita batalkan. Oke, masih yang pertama ya. Waduh, Bu Anum, sayang sekali. Sudah kita hitung mundur, baru terpilih. Nadila Syafitri, namanya diambil dari absensi Ibu. Jadi Ibu Monica, namanya diambil dari absensi. Yang absen sudah kita kirimkan dari awal sampai dengan akhir sesi tadi ya. Oke, Nadila Syafitri kita hitung 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tidak ada juga yang Nadila Syafitri, jadi kita anulir. Untuk
Spinwheel tidak ada share absensi lagi Ibu, karena tadi sudah terakhir itu di-share di 16:35 ya. Oke, Citra Hidayat Lubis. Masih pemenang pertama. Boleh silakan raise hand dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Aduh, sayang sekali ini sepertinya tidak ada yang standby ya. Jadi, atau sudah ada yang keluar, jadi masih pemenang yang pertama. Jadi kita tidak, mohon maaf sekali, jadi harus standby supaya adil dengan peserta-peserta lainnya. Mohon standby dan untuk ketika disebutkan ketika tidak absensi, nah itu kita tidak bisa toleransi teman-teman karena nanti sayang untuk teman-teman yang lainnya standby dari awal ya. Rika Fitriani. Nah, silakan dalam hitungan kelima kita hitung. Silakan bilang hadir. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita batalkan kembali. Masih pemenang pertama. Ini sebenarnya sudah pada lockout ya. Mungkin sudah pulang kantor, jadi sudah pulang gitu. Oke. Rai Brian Andi Ramanda, apakah ada? Oke, Rama ini ya. Oke, selamat untuk Rai Brian Ramanda. Benar untuk namanya sudah divalidasi teman-teman. Panitia sudah aman? Oke, sudah sah namanya dan absensi. Oke, pemenang kedua. Jadi silakan standby ya. Hermalia Juliati. Hermalia Juliati 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tidak ada. Kita keluarkan dari spin wheel untuk pemenang kedua. Johannes T. Kita hitung mundur. Oke, hadir. Nah, gini ya teman-teman ya. Jadi kalau menang itu langsung hadir gitu ya. Langsung muncul Bang Johannes T-nya. Oke, sudah 2 pemenang. Kita langsung ke pemenang ketiga untuk persingkat waktu. Dikit lagi. Lagi yang kuat Kak, Siti doanya ya. Pemenang ketiga adalah Zahra Inaya. Kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, belum ada, sudah ada? Ada ya? Nggak ada? Oke, tidak ada. Saya barusan nge-lag. Oke, kita pilih yang ketiga kembali. Benar, dari absensi ya. Jadi kita sudah ingatkan dari awal bahwa absensi harus diisi karena kita akan gunakan untuk spin wheel dan juga sertifikat. Suci Lelia Putri. Ada 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Adi tolong aduh nggak bisa saya tolong. Harus kasih saya dulu 1 M gitu. Jadi rugi ya. Rugi gara-gara nyogok saya. Oke, berapa orang yang menang? Ada 5 orang ya. Masih pemenang ketiga kita coba lihat. Ada Suci Rahmadani. Nah, kita hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Tidak ada juga Suci Ramadhani. Oke, ini mukanya udah pada tegang-tegang ya yang masih standby ya. Oke, kita masih di yang ketiga. Selamat untuk Dimitra Muhammad Azizi. Boleh silakan bilang hadir di kolom chat ya. 5, 4, 3, 2, 1. Tidak ada juga. Oke, silakan
kakak-kakak diputar kembali pinwheelnya. Nah, jadi kita akan spin wheel ya di setiap akhir sesi webinar. Siti, ya, namanya Siti aja nih. Yang mana ini? Siti Malang tadi kayaknya ya. Benar nggak? Ya, betul. Oke, selamat Bu Siti Malang. Akhirnya doanya terkabulkan ya. Oke, sudah ada 3 pemenang. Tinggal 2 orang lagi ya. Nanti untuk para pemenang silakan mengkonfirmasi ke nomor panitia yang sempat mengechat tadi siang juga boleh memberikan link Zoom kita hari ini. Habib Fuadi, silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Habib Fuadi tidak ada. Kita langsung spin wheel lagi. Namaku kalau nggak ada mungkin nggak absen ya. Nanti kita coba cek. Nanti kalau minta mau dicek juga boleh. Nanti bisa hubungi panitia. Zulfikar Dalimunte ya. 5, 4, 3, 2, 1. Tidak ada Bang Zulfikar Dalimunte ya. Tadi tolong nggak bisa ditolong. Jangan minta tolong ya. Oke. Pemenang keempat Sri Devi. Apakah Sri Devi ada? 5, 4, 3, 2, 1. Selalu sedikit lagi ya. Tadi kayak Kak Siti harus lebih kuat berdoanya, Vin ya. Benar, hari ini kita hanya spin wheel aja. Tadi sudah penanya terbaik itu sudah diberikan hadiah oleh Bang Mitra untuk free Canva 1 bulan ya, yang premium. Pertanyaan dan juga tadi yang pertanyaan dijawab. Katrun Nada Raudatul Jannah. Oke, silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Ini kalau nggak ada, nanti sisanya 2 buat saya. Oke, kita putar lagi. Masih ada 2 lagi. Faiz Muhammad Barik Lubis. Sorry. Ya, ini yang masih yang keempat. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Bang Faiznya juga tidak hadir ya. Jadi dari 59 ini pesertanya kemana semua ya? Oke. Ada Muhammad Indra Kasbiarta. Sepertinya ada. Ini soalnya saya lihat fotonya nih ada di atas pakai kacamata. Langsung hadir Bang Indra. Selamat Bang Muhammad Indra Kasbiarta. Oke, pemenang terakhir. Oke, kita mulai. Muhammad Iqbal Maulana. Oke, apakah ada? Muhammad Iqbal Maulana. Terima kasih Bang Rengga sudah bilang saya keren. Muhammad Iqbal Maulana ada? Oke, sudah selesai semua ya teman-teman. Selamat untuk para pemenang. Bang Muhammad Iqbal Maulana juga ada tadi sudah bilang hadir. Silakan menghubungi teman-teman panitia atau boleh yang sudah bergabung ke Indibi Sumatera Space bisa langsung chat di grup kalau bahwa Bapak dan Ibu adalah pemenang. Nanti kita akan buka sesi chat. Ya, untuk tadi yang sudah pertanyaannya kita sebut atau yang sudah dibacakan, tadi ada saya juga sudah lupa dan sudah dicatat sama teman-teman panitia. Nanti akan kita umumkan kembali di story-nya Indibi Sumatera, jadi boleh dicek. Itu teman-teman tersebut akan mendapatkan free canvas selama 1 bulan dari Bank Mitra dan juga tadi yang menjawab pertanyaan. Oke,
Terima kasih untuk semua peserta yang sudah standby sampai akhir acara pada hari ini. Luar biasa sekali antusiasnya, cukup aktif di kolom chat. Dan jangan lupa kita ingatkan masih ada webinar Join Insight untuk di bulan ini tanggal 23 itu bersama pemateri yang luar biasa juga. Masih pemateri lokal dari Sumatera yang nggak kalah luar biasanya dari pemateri-pemateri lainnya. Jadi buat teman-teman yang punya bisnis yang mau belajar gimana caranya berkomunikasi yang baik dan benar yang bisa mendatangkan sales untuk bisnisnya, jangan lupa daftar, langsung cek Instagram indibis.sumatera. Akhir kata, saya Adit undur diri dari layar Join Insight hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan salah-salah kata ataupun bercanda. Terima kasih, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Join Insight selanjutnya. Bye-bye.